Mamat, Mon. Si Mamat sekarang jual beli HP. Dia kan ngumpulin barang bekas. Si Mamat sih masih ngumpulin barang bekas. Kira-kira kalau dijual ke si Mamat 100.000 laku nggak ya, Kris? Ya enggak, Mon. Paling ya 2.000. Nggak ada sekilo, Mon, kalau ditimbang. Enak aja lu ngomong, enak udah lo. Emangnya HP gue besi bekas. Kalau HP gue rusak, ada yang mau servis nggak nih? Del, sekarang HP gue nggak ada kameranya, nggak ada radionya. Mon, HP lo dulu emang buat motret bisa, buat denger radio bisa, buat denger musik bisa. Tapi nggak bisa nelpon, nggak pernah ada pulsanya. Mendingan HP jadul tapi bisa buat nelpon. Oh iya. Kan, kalau buat moto-moto gimana dong? Ya elah, tinggal beli Tustel, Mon. Gue mau denger radio, Beli radio. mau dengerin lagu, Ya beli Walkman, jangan ke orang susah deh, Mon. bener juga lo, Del. HP canggih gue jual, gue tuker HP bekas. Jadi gue dapat kembalian uang 2 juta. Nah, duit 2 juta itu bisa buat makan kita sebulan, Mon. Bener, Del. Lagian, Mon, HP itu harus dicocokin sama kita. Kalau muka kita jadul, HP juga. Mama. Bawa apa, Del? Ya bawa makanan lah, masa mau bawa temon? Nah, ini ada temon. Ya tapi nggak Abdel bawa, dia jalan sendiri. Ini makanannya yang beli temon lo, Tante. Bohong mah, yang beli Abdel, tapi pakai uang temon sih. Sama aja. Ngomong, Mon dapat duit dari mana? Temon, Tante. Emangnya Abdel, kongpes mulu. Temon habis nuker HP, dapat 2 juta lebihnya mah. Wah, kamu banyak duit ya, Mon? Ya iyalah, Tante. Emangnya HP-nya Abdel. Kalau dijual paling lakunya 100.000. Itu juga kalau yang belinya baik hati. Udah, sekarang duduk makan yuk. Tante pinjam HP-nya Tante mau nelpon ke Arab. ke Arab. Emang teman tante itu orang Arab, tapi tinggalnya di Condet. Nih, Nomornya berapa ya, Mon? ya mana temen tahu. Emangnya temennya temon, kan temennya Tante. Iya ya. Oh, nomornya ada di HP. HP-nya ketinggalan di kamar. Pinjam dulu ya, Mon. Ya, Tante. Kalau lama-lama bawa ginian, alat komunikasi nih, Mon. Kalau komunikasi, HP deh. ada juga bis pemerintah. Apa tuh? PPD. Ngekol. Apaan tuh? Cabe deh. Asik tuh nggak? Mon, masa HP mati dipinjemin ke tante, toh, Mon? Mati, Tante. Iya, ora iso. Iya, mati. Ini gara-gara lo nih, Del. Gara-gara gue? Ya lo nyuruh gue nuker HP. Siapa yang nyuruh? Gue cuma ngusulin. Sama aja. Ya beda dong, Mon. Kalau nyuruh begini nih. Mon, cuci piring sana. Sekalian cuci muka lo. Nah, itu nyuruh. Kalau ngusulin kan begini. Mon, lo cuci piring aja. Sekalian cuci muka lo. Gimana menurut gue? Gitu. Kalau Nanda datang dan pinjem HP, terus gimana ya? Mon, foto gue yang ada di HP lo mana, Mon? Gue kan udah bayar. Jadi gue harus dapetin foto itu, Mon. HP-nya udah gue tuker, Klis. Nih, Oh, jadi sekarang foto gue ada di HP itu. kagak ada. Lu nggak lihat? HP ini HP jadul. Mana ada fasilitas menyimpan foto? Terus gimana dong, Mon? Ya nggak gimana-gimana. Orang HP ini juga mati. Oh, mendingan lo jual aja Mas Mamat, Mon. Si Mamat sekarang jual beli HP. Dia kan ngumpulin barang bekas. Si Mamat sih masih ngumpulin barang bekas. Kira-kira kalau dijual ke si Mamat 100.000 laku nggak ya, Klis? Ya enggak, Mon.
Paling ya 2.000. Nggak ada sekilo, Mon, kalau ditimbang. Enak aja lu ngomong, enak udah lo. Emangnya HP gue besi bekas. Gue jadi bingung sama temen. Duitnya udah gue bayar, tapi fotonya nggak jadi dicetak. Mana foto itu? Gue mau kirim ke kampung lagi buat anak gue. Gue jadi pusing dah. Mendingan gue keliling komplek aja dah. Gimana, Mon? HP-nya udah bisa hidup? Masih koma, Tante. Iya, kayak otak lo. Mon, tolong fotoin gue dong, Mon. Buat apaan foto, Klis? Mau kirim anak lo yang ada di kampung? Bukan, Mon. Bikin pas foto buat KTP, Mon. Kayak HP gue nih, Klis. Bukan. Itu punya Pak RT, gue pinjem. Mon. Nanda? Nanda mau pinjam HP-nya Temon ya? Iya mas, soalnya pulsa Nanda habis lagi. Ya udah, pakai aja nih. Lu bilang punya Pak RT, Klis. Ntar kalau bilang punya gue, ntar lo pinjem lagi, pulsanya habis. Pinjem apa, Klis? Lu jangan bikin malu gue depan cewek gue loh. Males. Itu masa depan gue, hidup mati gue, Klis. Pinjem. Bodoh. Terus handphone Mas Mon sebenarnya yang mana sih? Yang ini. Kok jadi jadul gini sih mas? Ya kan disesuaikan sama mukanya. Jangan gitu dong. Del, handphone Mas Temon yang canggih mana? Itu. Ih, handphone ini mah cuma bisa buat SMS dan nelpon. Standar banget. Iya, dicocokin sama mukanya, tanda. Iya, standar. Mukanya jelek. Mbak, tadi katanya mau pinjem HP ya? Iya. Ini pakai HP saja. Boleh? Boleh. Apa nih? Pengkhianat. Loh, kok Mas Temon marah sih? Ayo Mas Muklis. Ayo. Dah, Mon. Dah. Emang bodoh, ceklek. Senyum dong, ceklek. Ay, sedih gini susah senyum. Gimana dong nih, Tante? Udah nasibmu, Mon. Lo harusnya bersyukur, Mon. Bersyukur apa? Ya paling enggak sekarang lo nggak ditampar. Lebih bagus ditampar. Ini lebih sakit. Lebih baik sakit hati, Mon, daripada sakit badan, tambah manyun. Tante. Tebusin HP Temon. Kayak tinggal di hutan aja. Biarin, rumah-rumah gue juga. Emangnya lu, Num? Emangnya Budi nggak bilang sama lo? Bilang apaan, Bang? Budi pergi 2 hari ke rumah saudaranya. Masa sih? Iya. Tuh, ada surat. Baca. Surat cinta buat Udin dari Budi. Buat Udin, anak emak yang paling ganteng, cakep di Ragunan. Emak nginep di rumah encing lu 2 hari. Belajar mandiri ye, makan, masak, ama nyuci sendiri. Dah. Emang enak. Kalau gua sih udah biasa tinggal Budi. Tapi kalau lu luar biasa. Malam ini lu nggak dikelonin sama Budi. Wah, nggak ada gue lu. Nih. Din, tak lihat mukamu kok lecek banget. Kena ngopo, Din? Gue lagi merana, Gong. Merana, maksudmu? Iya. Emak nginep 2 hari alias nggak pulang ke rumah. Pulang ke rumah orang lain kali. Gue sih nggak cemburu, Din. Oh, omong apaan sih lu? Ya habis kamu kayak anak kecil. Gong, gue itu anak manja. Nggak bisa jauh dari emak. Orang udah ujur begitu, manja. Makanya kamu belajar mandiri, masak, nyuci, tidur sendiri. Gong, masak apaan? Gue masak air aja angus. Ya di situ letaknya kamu belajar. Din. Letak apaan, Gong? Di sini kamu letaknya belajar mandiri. Apaan?
kamu pernah disosor bebek belum? Belum. Nih. Maksudnya kamunya itu loh, belajar mandiri. Oh gitu ya, Gong.